kemudian define-nya nanti identifikasi masalah. Ini kan kebutuhan user itu banyak, kayak murid itu pasti saya masalahnya ini. Nah, di define itu kita identifikasi masalah dan kita batasi gitu. Kemudian idenya nanti ide itu semacam alternatifnya, ide A, B, C, D gitu ya. Ketika ada masalah A, maka ide yang kita telurkan itu apa. Kemudian prototype itu lebih ke langsung eksekusi ya. Kita bikin nih inovasinya apa, model fisika atau berupa digital kah atau berupa ide kah. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti kita semua akan mempraktekkan alur design thinking itu seperti apa. Kemudian tentu saja diuji cobakan ya. Uji cobanya tentu saja kepada user lagi, kemudian ada iterasi dan perbaikan. Jadi perbaikan secara berulang sampai si pengguna itu merasa puas gitu ya dengan inovasi atau dengan solusi yang diberikan. Nah, baik, karena waktu kita sudah itu saja langsung pada contoh-contohnya ya. Atau ini satu lagi lah, bahwa ada beberapa alasan kenapa sih sekarang lagi rame-ramenya ya menggunakan design thinking. Nah, yang pertama itu pastinya kelebihannya itu berpusat pada pengguna. Jadi solusi itu pasti sesuai dengan pengguna gitu. Kalau murid, solusi ini pas nih untuk saya. Kalau guru, solusi ini pas nih untuk saya. Nah, seperti itu. Kemudian sistematis dan terstruktur. Jadi pemecahan masalahnya sistematis, nggak ujuk-ujuk gitu. Kan terkadang kita sebagai pengawas, saya misalnya gini Bu, yang paling cocok strategi Ibu itu seperti ini. Nah, tanpa kita ada secara sistematis bisa menganalisis seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kenapa design thinking? Karena menemukan solusi yang inovatif. Jadi solusinya inovatif, berbeda ya dengan solusi-solusi biasanya. Kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kreatif tentu saja dan efektif sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ya contohnya itu langsung saja saya pada itunya ya, takut waktunya tidak beres, tidak cukup ya. Nah, ini contoh saja bahwa tadi kita semua sudah diskusi ya, sudah sharing bersama Pak Dr. Agus, kemudian Bu Dewi, bahwa ada 5 tahapan design thinking ini, dari mulai berempati, kemudian setelah berempati kita semua define ya, membatasi masalahnya, kemudian ada mengajukan ide-idenya apa, kemudian prototype secara nyatanya apa, kemudian nanti itu ada feedback dari user setelah kita buat inovasinya, rasanya bagaimana, apa sudah cocokkah atau masih harus diperbaiki kah, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya sudah ini hasil pendampingan ya, hasil pendampingan di sekolah-sekolah, bahwa sekarang ini sedang rame-ramenya kita sebagai pengawas, ini sebagai pengawas pendamping itu, bahwa perencanaan itu harus berbasis data, harus memahami rapor. Oleh karena itu nanti contoh-contohnya itu real gitu. Yang nyata di rapor kita itu masalahnya apa gitu. Nah, kita sebagai pengawas, jadi mendampingi para guru ya atau kepala sekolah, bahwa ketika ada masalah di rapor ini merah, maka solusinya seperti apa. Nah, itu bisa dengan design thinking dalam mengatasi masalah pembelajaran ini. Nah, mari kita lihat ya di sini. Misalnya yang pertama tadi ada empati dulu ya. Ada empati. Nah, di sini bahwa empati itu sesungguhnya mengkaji kebutuhan, misalnya. Mengkaji kebutuhan bahwa ketika didapati bahwa di rapor ini ada merah di rapor pendidikannya, kita sama-sama mempelajari bahwa di sebuah sekolah A ya, rapor pendidikannya merah dalam hal mengidentifikasi informasi penting dalam teks. Nah, itu sehingga guru melakukan kajian gitu ya, bahwa apa saja sih yang menjadi masalah dalam kenapa anak itu pemahaman teks informasinya kok nilainya rendah gitu. Kenapa di sekolah saya misalnya memahami teks informasi itu anak dia masih rendah. Nah, kemudian dari empati itu, jadi yang pertama yang dilakukan sesuai design thinking itu mengkaji kebutuhannya, kemudian mengamati gitu.
Jadi tidak cukup hanya seperti, tapi guru mengamati ya, kita sebagai pengawas mengarahkan bahwa guru harus mengamati saat siswa baca teks informasi ini ya, baik pengamatan individu maupun pengamatan kelompok, nanti untuk diketahui bagaimana mereka menanggapi teks yang dibaca. Nah, ini kalau para kepala sekolah, kalau para guru ya yang sudah betul-betul mereka mengidentifikasi kelemahan rapornya, kebanyakan ini di sini merahnya gitu ya. Nah, kemudian setelah berempati kemudian didefinisikan. Define ini contoh konkretnya adalah merumuskan masalah. Nah, jadi dari apa yang sudah diamati itu kemudian disimpulkan, oh ternyata siswa itu kurang mampu mengidentifikasi informasi penting dalam teks informasi. Nah, kenapa pada merah-merah nilainya? Ternyata pas disimpulkan itu bahwa siswa itu kurang mampu identifikasi informasi penting dalam teks informasi. Nah, kemudian selain secara itunya, secara persen juga ditemukan bahwa misalnya diantaranya di siswa A ya, adalah siswa yang butuh pendekatan visual dalam memahami teks. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita lihat ideasinya itu ya, tadi yang langkah ketiga dari design thinking itu ideasi. Nah, ideasi di sini adalah bagaimana melakukan brainstorming. Jadi si solusinya itu tidak ujug-ujug karena anak mengalami kesulitan dalam memahami teks, kita sebagai guru langsung ngasih solusi, tetapi ada brainstorming dulu, misalkan kenapa begini, kenapa begitu gitu, sehingga sampai ada kesimpulan, oh kayaknya pas nih untuk meningkatkan pemahaman teks informasi lebih efektif, maka gimana kalau menggunakan mind map atau ya peta pikiran misalkan, atau highlighter misalkan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga jadilah digeneralkan idenya ya, dikumpulkan gitu ya. Nah, setelah di prototype di langkah keempat ini kemudian baru guru itu memberikan modelnya gitu. Ide yang dipilihnya apa? Tadi kan di ide-ide itu kan banyak. Nah, di prototype ini kita tentukan yang akan kita pilih yang mana. Oh, ternyata mind map misalnya. Kemudian kita uji cobakan nih ke siswa untuk mengatasi tadi anak-anak ya masih merah dalam kemampuan memahami teksnya. Oh, ternyata harus ada solusi misalkan berupa mind map. Nah, ini diuji cobakan. Kemudian ada umpan balik, apakah sesuai enggak kalau diberikan inovasi atau solusi seperti ini. Nah, jadilah bentuk inovasi, misalnya contoh kecil saja ya, bentuk inovasi dari guru bahwa ketika dia ingin menyelesaikan masalah anak-anak masih tidak bisa memahami teks secara bagus ya, maka dengan inovasinya membuat peta pikiran seperti ini. Nah, bentuknya ini adalah, jadi inovasi dalam design thinking itu tidak ujuk-ujuk karena keinginannya gitu, tetapi betul-betul alurnya dipakai gitu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini ini contoh-contoh saja ya. Ini contohnya banyak. Ada inovasi kenapa membuat ludo, kenapa membuat ular tangga, kenapa membuat pop up box. Nah, ini berdasarkan dari alur dari design thinking. Misalnya yang kedua, kajian kebutuhannya misalnya nih dalam teks sastra. Nah, di rapor pendidikan di pendampingan sekolah saya, kemampuan membaca teks sastranya itu rendah gitu. Nah, kemudian diamati oleh gurunya. Nah, kenapa sih kok dalam memahami dan menanggapi teks sastra itu kok rendah gitu. Kemudian didefinisikan bahwa ternyata siswa itu kurang memahami dan kurang mampu membaca analisis teks sastra. Nah, itu. Kemudian secara persennya, oh ternyata di antara mereka itu setelah diwawancara ada anak yang mereka itu suka belajarnya memang dengan diskusi, dengan analogi gitu ya. Kenapa mereka nggak memahami teks sastra dengan baik misalnya. Kemudian di sini sehingga ada brainstormingnya ya. Jadi kira-kira supaya kalian paham teks sastra itu gimana caranya. Nah, sehingga dari hasil brainstorming itu muncul namanya permainan, ada diskusi, ada role play gitu ya. Nah, kemudian di prototype dipilih apakah mau menggunakan permainan, apakah mau menggunakan role play.
dan lain sebagainya. Kemudian seperti biasa diuji cobakan umpan balik, apakah dengan role play ini bisa menjadi solusi atau enggak. Nah ini sehingga bentuk inovasinya itu adalah mengatasi kesulitan siswa dalam memahami makna dan membuat analisis teks sastra melalui metode role play, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, nah ini misalnya masalahnya apa? Nah ini ada kajiannya, di rapor pendidikannya kompetensi mengakses dan menemukan isi teks itu rendah gitu ya. Jadi mengakses dan menemukan isi teks itu rendah. Nah kenapa? Nah didefinisikan bahwa ternyata siswa itu kurang memahami isi teks karena kurangnya kemampuan membaca dengan cepat dan efisien. Nah ini hampir semua ya saya temukan di rapor pendidikan di dampingan saya hanya mendampingi 10, ini merah ya, semuanya itu merah karena siswa kurang memahami isi teks gitu. Oh ternyata setelah diobservasi, siswa kurang memahami isi teks itu karena kurangnya kemampuan membaca dengan cepat dan efisien. Nah ini adalah masalah gitu ya, masalah bahwa anak-anak itu memang kalau tidak dibiasakan literasi sejak kecil, dibiasakan bisa 1 jam baca gitu ya, akan sulit kalau tidak dibiasakan dari sejak kecilnya. Makanya udah sekolahnya itu memang bacanya juga lambat gitu. Nah ini ditemukan sehingga solusinya seperti apa. Nah setelah brainstorming maka gimana kalau digunakan dengan metode skimming dan scanning misalnya. Nah jadi munculnya inovasi dengan teknik skimming dan scanning ini karena muncul dari masalah tadi. Kemudian prototipenya dipilih apakah berlatihnya itu menggunakan skimming atau scanning, kemudian diuji cobakan, kemudian ada feedback dari siswa apakah dengan metode skimming dan scanning ini cocok. Nah kemudian ada iterasi dan perbaikan yang terus menerus sehingga sampai betul-betul ini nih solusi terbaiknya ini gitu. Nah seperti itu. Nah sehingga muncullah bentuk inovasi untuk meningkatkan siswa ya bisa membaca dan mengakses isi teks dengan baik, maka dengan menggunakan teknik skimming dan scanning. Nah ini teknik skimming dan scanning mungkin udah sangat populer ya, udah sangat familiar. Nah kemudian selanjutnya di sini misalkan kajiannya itu saya masih dengan rapor pendidikan ya, karena saya sebagai pengawas tentunya berbasis data, berbasis rapor, masalahnya apa yang ditemukan. Misalnya kesulitan menginterpretasi teks karena format teks yang kurang jelas. Nah, kemudian dirumuskan bahwa ternyata siswa itu kurang mampu menginterpretasi dan memahami isi teks karena format teksnya kurang jelas gitu. Kurang jelas. Nah, sehingga nanti baik. Gimana? Bu? Baik, Bu. Ya. Nanti sebentar lagi ini karena waktu. Ya baik. Enggak bisa. Baik, ini hanya itu saja ya. Jadi intinya dari empati ini di sini siswa kurang tertarik baca buku teks karena desainnya kurang menarik, sehingga didefinisikan bahwa siswa kurang tertarik baca buku teks karena desainnya kurang menarik dan terkesan bosan. Sehingga idenya bikin fitur yang interaktif seperti pop up misalnya ya. Sehingga prototipe yang dipilihnya adalah desain pop up book. Nah, ini pop up book seperti ini. Misalkan ini sebagai inovasi membuat pop up book sistem pencernaan manusia ya, karena dibutuhkan. Nah kemudian selanjutnya ini kata kuncinya saja ya, bahwa dalam bilangan misalkan siswa ini literasi numerasi ya, tadi literasi sekarang numerasinya misalkan anak-anak masih kurang nih dalam bilangan bulat, sehingga inovasinya ini seperti ini, membuat papan inovasi permainan edukasi bilangan bulat misalnya seperti itu ya. Kemudian juga ini karena ini dalam masalah karakter, jadi dari seluruh rapor pendidikan itu diidentifikasi yang merahnya, kalau ini merahnya karena karakter berkebinekaan global, sehingga prototipenya itu permainan keragaman dunia, kemudian bikin video interaktif petualangan berkarakter berkebinekaan. Nah ini seperti ini, sehingga inilah hasil inovasinya, ini permainan keberagaman dunia. Kemudian ini juga sama ya, yang selanjutnya adalah inovasinya ini yaitu challenge box ya, challenge box. Kemudian yang selanjutnya ini inovasinya adalah monomed ya, pembelajaran media inovasi ludo ya, karena tadi berdasarkan masalah-masalah yang sudah disampaikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Intinya bagian saya itu
hanya praktik baik, bagaimana menganalisis rapor pendidikan dengan kelemahan-kelemahan yang masih merah dan kuning itu yang harus dicari solusinya. Saya mendampingi para guru untuk menemukan solusi terbaiknya apa dengan metode atau dengan strategi design thinking ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya ya, dan umumnya untuk kita semua. Hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi